Apakah Bu Dr. Sanijar sudah ada? Bu Dr. Sanijar? Sudah masuk, baik. Sudah ada. Ya, baik, kami persilakan. Mungkin bisa 5 menit, 10 menit ya, karena ini sudah waktunya sudah molor juga ini. Luar biasa. Saya juga kasihan karena materinya sangat penting sekali, makanya ya kalau putus di tengah jalan juga nggak enak gitu ya. Iya. Kami persilakan Bu Dr. Sanijar. Terima kasih Ibu Dr. Gusti Ayu Putri Kartika, SAMH. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu semua karena saya baru bergabung. Karena dalam hal ini alhamdulillah ada jeda sidang sebentar, maka saya bisa masuk. Dari tadi apa yang telah dipaparkan, saya hanya tadi mendengar sampai Bapak Profesor Abdurrahman saja. Terakhir dengan Ibu Dr. Sonya. Tapi apa yang dipaparkan menurut saya itu sudah sesuai semua karena memang saya dengan Ibu Dr. Sonya kita sama-sama dari bagian hukum tata negara. Saya melihat mengenai kedudukan konstitusi negara SAMH, mohon maaf pada Bapak dan Ibu semua karena saya baru bergabung. Karena dalam hal ini alhamdulillah ada jeda sidang sebentar maka saya bisa masuk. Dari tadi apa yang telah dipaparkan, saya hanya tadi mendengar sampai Bapak Profesor Abdurrahman saja. Terakhir dengan Ibu Dr. Sonya. Tapi apa yang dipaparkan menurut saya itu sudah sesuai semua karena memang saya dengan Ibu Dr. Sonya kita sama-sama dari bagian hukum tata negara. Saya melihat mengenai kedudukan konstitusi negara sekilas saja. Dalam hal ini kedudukan konstitusi negara sebagai alat membatasi kekuasaan. Ini bagian yang merah ini saya tampilkan. Pertama sebagai pedoman penyelenggaraan sistem kenegaraan. Yang kedua sebagai alat membatasi kekuasaan. Tapi yang kita lihat sekarang pemerintah selain mengeluarkan peraturan pemerintah juga mengeluarkan perpu, kemudian masing-masing menteri juga mengeluarkan peraturan. Artinya kekuasaan yang ada sekarang tidak terbatasi. Itu dari persepsi saya. Mohon pada Pak, saya lebih fokus ke PSBB saja, karena yang saya lihat dari tadi sudah banyak mengenai COVID, kemudian sudah banyak juga mengenai apa yang dilakukan dalam negara dalam keadaan darurat. Pak Satria, ke PSBB saja. PSBB. Dasar hukum dari PSBB itu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Apa yang kita dapatkan sekarang dari PSBB bahwa pemerintah dampak dari PSBB itu tidak diimbangi oleh kewajiban. Ya, dasar hukumnya itu. Tidak diimbangi oleh kewajiban sehingga pemerintah tidak memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Sesuai dengan yang materi yang akan saya angkat itu kebijakan pemerintah daerah dalam pemutusan wabah COVID-19. Dalam hal ini yang kita lihat menyoroti kebijakan PSBB di level kementerian, di mana terlampau mencampur adukan wewenang PSBB yang ada dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Sehingga kalau kita kaji dari segi ketatanegaraan, kita sebenarnya bingung ini, yang mana yang mau kita pakai, apakah undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya, walaupun peraturan pemerintah itu turunan dari undang-undang. Jika kita lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sebenarnya itu yang terjadi sekarang. Ya, dalam satu sisi pemerintah daerah menyatakan PSBB, tapi di sisi lain yang dilakukan adalah kekarantinaan wilayah. Sehingga menurut saya dari yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu harus mempertimbangkan kembali penerapan PSBB karena tidak sesuai dengan kenyataan ada di tengah masyarakat. Artinya apa? Kalau dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu yang dilakukan adalah karantina wilayah. Dalam hal ini pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di wilayah itu. Mengapa?
Karena karantina wilayah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 1 angka 9 menyatakan itu pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk. Jadi jika dalam suatu wilayah itu sudah dibatasi masuk dan keluarnya penduduk, maka menurut saya semua kebutuhan dasar masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian sekarang yang terjadi, dalam satu sisi dinyatakan PSBB, padahal PSBB itu sendiri pengertiannya adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Jadi hanya kegiatannya saja yang dibatasi. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh Jawa Barat, dan terakhir sudah pemerintah daerah yang lain, misalnya di Sumatera, di Riau, itu sebenarnya mencampur adukan antara PSBB dengan karantina wilayah. Artinya apa? Dalam PSBB, kalau keadaan yang sekarang menurut saya, pemerintah daerah wajib mengaktifkan keberadaan dari Babinsa. Ya, keberadaan Babinsa sehingga dapat didapat data berapa penduduk yang ada satu daerah itu. Dan dengan adanya slogan yang selalu dikatakan oleh pemerintah, stay at home, itu menurut saya berlaku hanya di kota besar. Kalau untuk masyarakat yang ada di daerah, apalagi di pesisir wilayah ataupun di daerah terpelosok, itu penerapan stay at home itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena yang dari daerah zona merah menurut saya itu yang harus dibatasi masuk ke daerah yang masih zona hijau atau kuning. Bagaimana keberadaan Babinsa dalam hal ini? Seharusnya Babinsa itu bisa diaktifkan atau dibuat satu kegiatan dari Babinsa yang akan mendata penduduk. Maka dikepung arah ke kota. Sehingga untuk daerah-daerah besar tidak boleh dia pergi ke daerah-daerah yang ada pemerintahan di daerah. Jadi masyarakat yang ada di Jakarta itu misalnya, itu kalau memang mau dijadikan PSBB menurut saya tidak cocok. Tapi memang dimasukkan dia sebagai karantina wilayah. Dan dia tidak boleh keluar masuk dari DKI Jakarta. Karena itu sudah disinyalir masuk zona merah. Khusus untuk Sumatera, sebagaimana diketahui bahwa Sumatera Barat itu daerah sudah merupakan nomor 1 untuk daerah Sumatera. Sementara kalau untuk nasional dia masuk 10 besar. Sebenarnya hal ini bukan merupakan hal yang kita banggakan, karena dalam hal ini setiap hari selalu ada masyarakat yang dinyatakan positif. Jadi menurut saya pemerintah daerah sekarang sebenarnya kalau kita di segi tata negara melihat pemerintah daerah sekarang sudah kebingungan. Kenapa? Karena pemerintah daerah mengajukan dulu proposal untuk bisa dilakukan PSBB. Sekarang anggarannya belum turun. Dan kalau anggarannya sudah turun, siapa sekarang yang bertanggung jawab? Apakah kepala daerah saja? Bagaimana dengan DPRD yang ada di daerah tersebut? Jadi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya melihat bahwa telah dicampur adukannya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Dari dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 jelas pemerintah wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekarang yang terjadi pemerintah hanya fokus pada sembako. Kemudian sembako itu juga tidak sampai pada pemerintah yang tingkat daerah. Kemudian kalau untuk Sumatera Barat itu terhadap pemerintahan Korong, Nagari, dan segala macamnya pemerintah yang terendah di Sumatera Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Dr. Kartika, menyoroti apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pemutusan wabah COVID-19 ini. Demikian saja untuk slide-nya atau untuk materinya saya telah berikan pada panitia. Itu kalau dibacakan semua, dipresentasikan banyak itu, ada sekitar 20-an lah. Jadi yang intinya saja, dari segi ketatanegaraan pemerintah telah mencampur adukan penerapan dari peraturan pemerintah dengan undang-undang. Padahal
Dalam undang-undang itu jelas dinyatakan, jika keadaan yang kita alami sekarang adalah pembatasan penduduk, maka itu masuk karantina wilayah. Dan pemerintah punya kewajiban, dan itu adalah hak asasi manusia. Demikian saja, banyak maaf dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Saya salam untuk semua Bapak Ibu yang hadir dalam seminar ini, termasuk pada rekan-rekan alumni Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 1998. Dikembalikan Ibu Dr. Kartika Ayu Putri. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Sanijar ya. Jadi sudah mempergunakan waktu sebaik mungkin ya. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ini karena waktu juga sudah molor, mungkin bisa kita tambah ya 30 menit, bagaimana? Setuju? Ya. Karena ini kan sudah waktu sebenarnya sudah habis, apa pakai 30 menit apa 15 menit? Boleh aja sih Mas ya. Setuju 30 menit. 30. Boleh. Ya. Boleh. Ini juga banyak sekali pertanyaan ya, jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Profesor Abdurrahman, ada juga kepada Bapak Lupsiana ya. Ada juga untuk Bu Diana Haiti dan juga pembicara yang lain. Ya, untuk pertanyaan satu saya akan bacakan di sini ya. Jadi berkaitan dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1944 ya di sini. Apakah itu produk hukumnya adalah undang-undang, dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 itu produk hukumnya apakah Perpu? Ya. Itu Prof. Rahman mungkin nanti akan memberikan tanggapan. Di samping itu juga untuk pertanyaan kepada Bapak Dr. Lupsiana ya, jadi berkaitan dengan tindakan atau hukuman ketika dalam keadaan tertentu ya. Berkaitan dengan di pengadilan Tipikor Surabaya 60% menangani kades yang menyalahgunakan dana bantuan ya. Apa hal itu juga berlaku bagi kades misalnya, atau ada tindakan hukum lain sehingga pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor tidak berlaku? Karena selama yang saya tahu banyak penyalahgunaan yang terkait dengan sanksi hukumannya itu apa adanya. Itu buat Pak Dr. Lupsiana. Untuk selanjutnya kepada Prof. Abdurrahman, ya jadi kita tahu bersama banyak regulasi saat ini dibuat dengan terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Ada PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, belum lagi Permenkes nomor 9 tahun 2020 ya. Ya, jadi dalam apakah pihak provinsi bisa memiliki kewenangan sendiri untuk menetapkan bila daerahnya layak dinyatakan untuk penerapan PSBB? Ya, mungkin ini Bu Sanijar juga akan berikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Selanjutnya, ya, jadi Bu Diana. Ya. Ini juga terkait dengan Pak Daulat Nathanael ya, menanyakan apakah sudah sesuai dengan hukum positif ya. Jadi tindakan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan konsep-konsep dalam ilmu hukum yang lazim di Indonesia, baik dari aspek hukum tata negara ya, hukum tata negara normal maupun hukum tata negara daruratnya. Nah, itu pertanyaannya ya. Di samping itu juga dari sisi hukum perdatanya seperti apa, hukum ketenaga kerjaannya seperti apa, hukum kesehatannya. Nah, ini semua narasumber nanti akan memberikan jawaban, tanggapan ya. Di samping itu juga ini dari Wahyu Chandra Satriana, jadi dari Universitas Dwi Jendra Denpasar, ini juga bertanya kaitannya dengan Bu Diana ya,
informed consent ya. Bagaimana halnya apabila pasien dalam kasus terpapar COVID-19 atau ODP menolak untuk dilakukan karantina atau isolasi mandiri, mengingat adalah suatu persetujuan tindakan medis dilakukan oleh dokter kepada pasiennya. Sama halnya dalam kasus apabila pasien menolak tindakan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien, ya, kasus pulang paksa setelah mendengar informed consent, ya. Itu pertanyaan dari Wahyu Chandra, ya. Di samping itu juga, ya, jadi berkaitan juga dengan ini, ada pertanyaan lagi untuk Bu Diana, ya, masalah pandemi COVID, ya. Ini kan menjadi masalah yang multisektor katanya, bukan hanya kesehatan saja, tetapi juga berdampak ke sektor yang lain. Sesuatu hal yang sangat dilematis, ya, di Ibu di saat tenaga kesehatan memegang teguh atas pelayanan kesehatan, ini non-diskriminatif dan datang memeriksakan kesehatannya ke Tenaskes dengan ketidakjujuran ini memberikan dampak kesehatan kepada tenaga kesehatan yang memeriksanya. Apakah pasien dengan ketidakjujurannya bisa dikaitkan dengan pasal KUHP 378 berupa penipuan? Mohon pencerahannya ini Bu Diana. Baik, itu dulu ya, jadi pertanyaan-pertanyaan sudah saya bacakan tadi. Untuk itu kami persilahkan kepada narasumber ya, jadi narasumber 1 Prof. Abdul Rahman mungkin dulu ya, setelah itu Pak Dr. Lupsiana, begitu juga Bu Dr. Asri, Bu Dr. Sanijar, Bu Dr. Diana Haiti, dan juga kepada Ibu Dr. Sonia untuk memberikan tanggapan. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman untuk menanggapi terlebih dahulu. Pun kembali kita panggil, sudah jelas bahwa instrumen konstitusional kita dalam menangani situasi keadaan bahaya atau situasi negara dalam keadaan darurat itu menggunakan 2 pasal itu tadi, yaitu pasal 12 dan pasal 22. Kalau pasal 12 itu tidak ada ayatnya, tidak ada kesatuan ayatnya, tapi kalau pasal 22 itu ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dari 2 pasal itu memiliki ketentuan yang berbeda. Kalau pasal 12 keadaan bahaya, sedangkan kalau pasal 22 keadaan genting dan memaksa. Dari pasal 22 ini dia akan melahirkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan pasal 12 itu dia akan melahirkan undang-undang, tetapi bisa juga melahirkan Perpu. Jadi sekali lagi, pasal 12 itu dalam keadaan bahaya, itu bisa keluar, syarat-syarat dan akibatnya bisa keluar dalam bentuk undang-undang, tapi bisa juga keluar dalam bentuk Perpu. Nah, kapan dia bisa keluar dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk Perpu? Yaitu ketika kita masuk dengan menggunakan pasal 22. Mengaitkannya dengan pasal 12. Sehingga akan lagi 2 Perpu di situ. Perpu yang pertama adalah keadaan genting dan memaksa. Perpu yang kedua adalah Perpu yang berkaitan dengan keadaan bahaya. Itulah sebabnya sehingga Jimli Asidiki membagi Perpu itu atas 3 bagian. Yang pertama adalah Perpu yang dibentuk dalam keadaan yang sifatnya mendesak, tetapi dalam keadaan normal. Nah, kita sebut saja misalnya Perpu nomor 2 tahun 2020 ini tentang pilkada, termasuk juga Jimli Asidiki mengkategorikan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu bukan Perpu yang keluar di dalam di dalam keadaan bahaya, tapi dia keluar walaupun dia berada di dalam wilayah skop dalam keadaan bahaya, tetapi Perpu itu tetap dibacanya sebagai Perpu masuk dalam rezim hukum biasa. Perpu yang kedua adalah Perpu yang dibentuk memang ketika negara sudah secara resmi memperlakukan keadaan darurat.
Nah, ini memang membutuhkan perpu secara khusus, ya, dengan menggunakan dua pasal tadi, pasal 22 dan pasal 12. Nah, sampai dengan sekarang ini kelihatannya perpu yang dimaksudkan itu tidak ada. Yang ada perpu nomor 1 itu hanya perpu yang berkaitan pasal 22, keadaan genting memaksa. Pasal 22 itu perpu itu sifatnya sangat subjektif. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat subjektif. Tidak terkait dengan keadaan bahaya, hanya situasi genting saja. Nah, kemudian perpu yang ketiga itu dalam bentuk undang-undang. Ketika perpu itu sudah disahkan, dia berubah status menjadi undang-undang. Ketika dia berubah status menjadi undang-undang, itu bukan perpu lagi, tapi dia sudah berubah namanya menjadi undang-undang. Nah, oleh karena itu maka ada dua tipe perpu menurut Prof. Jimli Asidiki. Jadi tipe pertama adalah tipe perpu berdasarkan pasal 22, dan di situ ada dua, ya, yaitu dia akan melahirkan undang-undang dan dia melahirkan perpu. Kapan dia melahirkan undang-undang? Yaitu ketika perpu itu sudah ditetapkan, sudah disahkan oleh DPR. Sementara kalau dia masih sementara, itu keluar dalam bentuk perpu. Jadi perpu berdasarkan pasal 22 itu bisa bersifat sementara, dan kalau dia bersifat tetap sudah berubah statusnya menjadi undang-undang. Sementara perpu berdasarkan pasal 22 dikaitkan dengan pasal 12, inilah yang disebut dengan perpu darurat. Jadi bukan perpu dalam keadaan biasa, perpu darurat dikeluarkan dalam kondisi negara dalam keadaan darurat. Nah, sehingga kemudian beliau mengatakan bahwa hanya perpu tipe kedua lah dikategorikan sebagai perpu rezim hukum keadaan bahaya darurat. Nah, dalam perpu yang semacam ini, itulah ada kewenangan pemerintahan, tindakan-tindakan pemerintahan itu adalah tindakan-tindakan yang luar biasa dalam pengertian emergency power. Jadi dia bisa misalnya melahirkan aturan-aturan hukum darurat, dia bisa membatasi seseorang misalnya PSBB, ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau dia perpu itu keluar dalam keadaan bahaya. Tetapi rupanya sampai hari ini perpu yang seperti itu yang diidealkan oleh Pak Jimli itu belum ada. Perpu itu belum ada. Kalau kita baca perpu nomor 1 itu bukan perpu dalam keadaan darurat. Kalau kita baca baik-baik itu bukan perpu dalam keadaan darurat. Kalau perpu dalam keadaan darurat adalah perpu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kalau kita baca perpu ini adalah perpu yang berkaitan tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Kalau misalnya dia ada perpu yang berkaitan langsung dengan pandemi COVID-19, maka yang diatur di situ harusnya PSBB. Jadi PP tentang PSBB ini harusnya menjadi perpu mestinya, bukan PP. Nah, jadi dalam teori itu ya PP bentuknya, tetapi isinya itu adalah undang-undang. Nah, disinilah masalahnya, sehingga saya tadi menunjukkan gambar itu, ada manusia yang tidak ada kepalanya. Lalu kita bertanya, mana kepalanya? Kepalanya itulah undang-undang pasal 12 dan pasal 22, dengan perpu itu yang tidak ada. Yang ada badannya, lahirlah itu berbagai peraturan pemerintah, lahir berbagai peraturan menteri yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian menurut saya sependapat juga dengan Pak Jimli, kalau perpu ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sangat yakin Prof. Jimli mengatakan itu pasti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tidak menginginkan seperti ini. Ini perpu sudah berjalan. Kalau itu dikabulkan, hilanglah dasar kewenangan pemerintah kita di dalam menangani COVID-19, di mana kewenangan luar biasa yang sudah dijalankan. Kita bisa baca saja di perpu ini, memang sangat luar biasa kewenangannya. Ya, yang pertama itu adalah dia memberikan kekebalan.
semacam imunitas bagi para pengambil keputusan. Dan itu bisa baca pasal 27. Antara lain misalnya, ya, kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendapatan negara, pajak, belanja negara, keuangan negara, pembiayaan, stabilitas sistem, mengangkut masalah banyak sekali. Ini merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan krisis. Dia katakan itu bukanlah merupakan kerugian keuangan negara. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota KSSK, ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, dan pejabat lainnya tidak bisa dijadikan sebagai kasus hukum. Karena di situ ada pembatasan, ada semacam klausul imunitas bagi mereka. Tidak boleh itu dijadikan sebagai kerugian negara sehingga dipidanakan. Tidak bisa juga diperdatakan, bahkan keputusan-keputusan tertentu tidak bisa dibawa ke PT-UN. Ini luar biasa ini. Nah, kalau ini lalu kemudian dibawa ke MK, lalu kemudian MK membatalkan, ini yang menjadi masalah besar. Masalah besar. Oleh karena itu, maka seperti yang saya kemukakan tadi, yang mungkin adalah Mahkamah Konstitusi, ya, dengan berdasarkan situasi keadaan yang semacam ini, bahwa hukum yang normal untuk waktu yang normal dan hukum yang abnormal untuk waktu yang abnormal, untuk sementara dalam tanda petik, jangan lalu kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu berlainan dengan kenyataan di lapangan. Ini sudah berjalan. Oleh karena itu disarankan oleh Pak Prof. Jimli Asyidiki dua bentuk putusan itu. Yang pertama adalah conditionally konstitusional, dan yang kedua atau conditionally unkonstitusional. Artinya bahwa Perpu itu walaupun dia misalnya unkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi ada klausul tambahan yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi sehingga membenarkan pemerintah untuk memperlakukan Perpu itu. Itu seperti itu yang dimaksud oleh Pak Jimli itu, dan saya sependapat seperti itu. Kapan Perpu ini dibawa ke sana? Luar biasa. Padahal menurut Pak Jimli ini tidak masuk dalam kategori rezim hukum keadaan bahaya. Ini Perpu bukan rezim hukum keadaan bahaya, tapi dia rezim hukum keadaan biasa. Dan oleh itu hanya bisa diterapkan dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan bahaya. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, sehingga kalau menurut saya kita juga harus mesti arif ya di dalam menanggapi situasi yang seperti ini, karena kapan pemerintah lalu kemudian diberikan koreksi yang tidak konstruktif, ini bisa dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi bangsa ini. Yang utama adalah solus populis supremalis esto. Artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi atau necessitas non habet legem. Artinya bahwa pentingnya keselamatan itu tidak ada hukumnya, tetapi kepentingan itu sendirilah yang merupakan hukumnya. Jadi sebagai tanda penutup, saya ingin mengatakan bahwa biarlah kita terima situasi ini dengan berbagai kelemahan, kelebihan, dan kekurangannya, bahwa semua perangkat aturan perundang-undang kalau kita lihat dari kacamata normatif, legalistik, formal, itu sebenarnya banyak sekali yang perlu dipertanyakan sehingga mempengaruhi keabsahan penerapannya. Tetapi biarlah ini berjalan, ya, biarlah ini berjalan dalam situasi ini, keselamatan bangsa dan negara yang kita utamakan. Nah, oleh karena itu maka yang kita harapkan adalah kebijakan ini jangan lalu kemudian kontroversi antara satu menteri dengan menteri yang lain. Dan kita minta ketegasan Presiden menggunakan pasal 17 bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu Presiden. Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan. Kapan ada menteri ya yang kemudian menyimpang daripada prinsip-prinsip di dalam kebijakan penanganan COVID-19 ini, Presiden dengan menggunakan kekuasaan yang ada bisa menegur, bisa memberhentikan. Sama seperti itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Lufsi. Sekian banyak triliun yang digelontorkan, maka ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Dan bagaimana kalau menteri misalnya melakukan penyimpangan? Harusnya Presiden dengan kekuasaan pasal 17 gunakan itu. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Pak Dr. Lufsiana untuk berikan tanggapan.
Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan yang berasal, sebenarnya pertanyaan bisa kita lihat di chatnya itu kan, chat itu udah bisa kita lihat dari Ani Kutun Nadia. Jadi di mana undang-undang tipikor ini ada berlaku kepada setiap orang, termasuk KD. Tidak ada pengecualian. Jadi undang-undang kita ini berlaku kepada semua orang. Suaranya Pak Lutfi, suaranya. Ada suaranya kedengaran nggak? Ya. Bagus. Sudah. Ya, jadi Undang-Undang Tipikor ini Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada berlaku pada setiap orang termasuk KD. Nah, kita lihat bahwa perkara korupsi ini merupakan perkara yang extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa di hari-hari yang normal. Tetapi kalau untuk zaman pandemi COVID-19 ini ya berlaku ketentuan yang tertentu tadi itu yang seperti yang saya uraikan dalam slide. Kenapa tidak ya dana bansos, ada orang kelaparan tapi ada sisi lain ada pejabat kades atau pejabat kecamatan, pejabat Pemda memanfaatkan situasi ini sementara orang lain kelaparan. Jadi satu hal yang sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan itu kalau enggak dengan sengaja. Ya. Kemudian pemerintah tidak akan melindungi pelaku korupsi. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwa bagi PNS yang kena hukuman karena korupsi walaupun 1 hari atau 1 tahun, kita langsung pecat hukuman menurut Undang-Undang ASN. Jadi jangan coba-coba. Dia kena hukuman 1 tahun pun juga minimum 1 tahun, dia tetap kena pecat secara administrasi berdasarkan Undang-Undang ASN. Nah, kaitannya dengan pasal 2, kalau situasi normal, pasal 2 seperti yang saya uraikan tadi, bahwa pasal 2 ini kalau situasi normal, dia ancamannya minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun. Tapi dalam keadaan tertentu, dia dapat dijatuhkan hukuman mati. Itu juga kalimatnya dapat. Artinya apa? Majelis hakim bisa saja tidak menjatuhkan hukuman mati, tapi bisa memilih alternatif lain tergantung dari kepentingan dan kesalahan-kesalahan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Gitu ya. Terasa cukup untuk materi sudah di-share di chat itu, aku lihat sudah ada share materi-materi. Terasa cukup, demikian Ibu Moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Lupsiana. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Dr. Asri Wijayanti untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bu Kartika. Terkait dengan saya, apakah kebijakan ketenagakerjaan ini sudah tepat ya di masa pandemi COVID ini? Menurut saya kita harus melihat lagi untuk pemerintah lebih care kembali pada kewenangan. Tugasnya siapa yang membuat keputusan itu sehingga jelas pertanggungjawabannya. Kemudian lembaga atau badan-badan yang dibentuk dengan tiba-tiba tanpa melihat struktur yang jelas, ini mengacaukan struktur yang ada. Sehingga seolah-olah bidang ketenagakerjaan kehilangan fungsinya. Itu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang ada di dalam ketenagakerjaan tetap harus melihat bobotnya dalam parameter kepentingan hak asasi manusia. Apakah pengaturan itu letaknya pada hak untuk hidup ataukah kepada hak untuk bekerja sebagai implementasi dari kemerdekaan ataukah hanya pengembangan? Kalau seandainya itu untuk pengembangan, maka seharusnya skala prioritas harus diletakkan pada nomor kesekian. Sekarang, dalam keadaan ini, skala prioritas harus kembali ditempatkan pada hak hidup. Itu, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Dr. Sanijar. Bu Sanijar. Ya. Belum ada, kami persilakan kepada Bu Dr. Diana Haiti. Halo. Ya. Oh ya. Tadi lupa, masih mute tadi. Ya. Terima kasih Bu Dr. Kartika. Saya tetap dengan apa tema yang telah diberikan pada saya mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pemutusan wabah COVID-19. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mempertimbangkan
kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan PSBB. Jadi jika daerah itu memang sudah masuk zona merah, maka ditetapkan adalah karantina wilayah. Dan tidak semua daerah itu dijadikan PSBB saja. Itu yang perlu dipahami. Kemudian juga kalau karantina wilayah, efek lainnya atau dampaknya, pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah harus menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di wilayah itu. Kemudian untuk yang terakhir saya tutup dengan pantun. Rumah gadang memanggil pulang, tempat pemandian memanggil dengan rasa rindu. Karena virus corona datang menghadang, untuk orang rantau tidak usah pulang walaupun hati Anda sudah sangat rindu. Demikian saja terhadap PSBB ini. Saya sebenarnya kasihan juga dengan pemerintah daerah, karena sampai sekarang yang tinggal hanya posko-posko saja, karena dana tidak ada. Demikian saja, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih luar biasa ini Bu Dr. Sanijar. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Diana Haiti. Iya, terima kasih Dr. Kartika selaku moderator ya. Tapi kalau tidak salah saya tangkap ya berkaitan dengan informed consent atau IC di sini, katakanlah orang dalam pengawasan terpapar COVID yang terinfeksi positif ya. Nah, apakah itu berkaitan dengan haknya selaku pasien misalkan. Nah, dalam informed consent, persetujuan itu sebenarnya adalah hak mutlak dari pasien ya. Itu tidak boleh dipaksakan. Itu di dalam peraturan Permenkes 290 tahun 2008. Nah, tidak boleh. Misalkan seseorang yang katakanlah sudah terkontaminasi atau terinfeksi positif virus, ini harus menuruti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apakah IC yang ada di dalam Permenkes itu boleh dikesampingkan? Nah, kalau kita lihat tadi pasien yang pulang paksa begitu ya, tidak mau diisolasi dan sebagainya. Nah, ini juga memang dari faktor-faktor kenapa sih orang tidak jujur pasien yang terkontaminasi atau positif corona ini macam-macam dampaknya. Mungkin dampak psikologis itu yang lebih mendominasi mereka untuk tidak menaati aturan yang protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bolehkah itu dikesampingkan? Nah, kalau kita lihat di dalam Permenkes nomor 290/2008 itu ada di dalam bab 4 ya, di pasal 15. Nah, ketentuan pada situasi khusus. Nah, ini menurut saya dalam hal pasien tadi yang katakanlah dia punya hak untuk diapakan tubuhnya ya, setuju atau tidak, itu sebenarnya tidak boleh dipaksakan. Karena yang punya tubuh itu adalah pasien itu sendiri. Dan itu patut untuk dihormati. Itu dalam situasi yang normal. Tetapi kalau di dalam situasi pandemi COVID-19 di sini, yang tujuannya untuk katakanlah memutus mata rantai, ya untuk menyelamatkan juga masyarakat Indonesia di sini, maka aturan itu bisa dikesampingkan menurut saya ya, karena di dalam Permenkes itu ada juga dibuat ketentuan pada situasi khusus di pasal 15 dalam hal tindakan kedokteran harus dilakukan sesuai dengan program pemerintah di mana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran itu tidak diperlukan. Nah, itu sudah dijelaskan di sana. Jadi dikesampingkan walaupun tadi saya bilang bahwa persetujuan atau konsen di sini itu merupakan hak-hak yang ada pada pasien untuk apa dan mau apa tubuhnya itu adalah kita hormati ya. Tetapi dalam hal situasi khusus yang berkaitan dengan pandemi dalam program pemerintah untuk memutus mata rantai itu juga ada diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan 290/2008 dalam ketentuan pada situasi khusus. Itu yang pertama, Bu Dr. Kartika. Yang kedua, tadi pertanyaan dari para peserta, apakah di dalam hal katakanlah pasien yang tidak jujur, yang terkontaminasi atau sudah terinfeksi COVID positif ya, atau juga orang dalam pengawasan atau juga
PDP atau juga orang tanpa gejala itu memang harus memberikan informasi itu yang jujur, sehingga dalam hal ini pemerintah juga bisa untuk mengatasi, menekan lajunya pertumbuhan penyebaran virus COVID-19 di sini. Nah, terus apakah katanya dengan ketidakjujuran itu, berkata bohong itu bisa tidak dimasukkan di dalam ketentuan pasal 378 KUHP tentang penipuan? Nah, untuk menjawab itu tentunya kita melihat dulu unsur-unsur yang diatur di dalam rumusan delik pasal 378 KUHP ya tentang penipuan, di mana di situ disebutkan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau juga menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Apakah bisa dimasukkan ke dalam pasal 378? Nah, pendapat saya di sini tidak bisa dimasukkan ke dalam pasal 378 KUHP berkaitan dengan penipuan, karena yang jadi objek yang ditekankan pasal penipuan ini adalah suatu barang. Nah, ini Pak Bu Moderator, Bu Dr. Kartika, saya rasa dalam hal berkaitan informasi yang harus diberikan ini secara jujur itu dapat kita lakukan dengan apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara edukasi dan juga dengan cara apa? Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam hal ini peran serta masyarakat sangat diperlukan, ya, tidak hanya pemerintah yang bisa jalan sendiri atau juga tenaga medis juga jalan sendiri, tetapi masyarakat juga harus mendukung program pemerintah dan juga membantu tenaga medis untuk berkata jujur dalam memberikan informasi terkait dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 atau 19 di sini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Dr. Kartika selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Diana Haiti. Jadi untuk selanjutnya ya, jadi kami persilahkan kepada Ibu Dr. Sonia memberikan tanggapan. Terima kasih Ibu Dr. Kartika. Ya, saya sempat melihat tadi dari chatting itu ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Jadi kalau begitu, untuk situasi pandemi COVID-19 ini, produk hukum apa yang tepat yang harusnya diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, seperti yang tadi dari kebijakan-kebijakan yang keluar itu sama sekali pada akhirnya begitu itu diluncurkan di masyarakat juga menjadi bingung gitu, harus bagaimana ini, cara-cara seperti apa yang bisa dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 itu. Nah, sesuai dengan pasal 12 dan pasal 22, sebenarnya kemungkinannya ada dua. Presiden bisa mengacu pada pasal 12 atau mengacu pada pasal 22 kegentingan yang memaksa. Tapi dari maksud yang saya tangkap dari Presiden Jokowi ini, beliau ini sangat hati-hati sekali sebenarnya karena ingin mengedepankan itu ya, hak asasi manusia mungkin. Jadi sebenarnya beliau juga bingung. Nah, ini sebenarnya dari pakar-pakar hukum di dekat-dekat beliau ini yang harusnya paham tentang ini gitu. Ada pernyataan darurat dari presiden gitu. Itu sebenarnya mengacu ke pasal 12 tentang keadaan bahaya. Tapi dari pernyataan darurat itu presiden tidak juga menetapkan Undang-Undang Keadaan Bahaya nomor 23 tahun 1959 karena ini pasti dikhawatirkan akan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, walaupun itu hanya pada level darurat sipil. Sebenarnya sih dari beberapa pengalaman begitu ya, kali pemerintah menerapkan darurat sipil gitu ya di dalam beberapa kasus, tapi bukan seperti ini ya, ini nasional global bahkan. Nah,
oke, berarti tidak menggunakan itu ya. Nah, menurut saya ada alternatif kedua, yaitu tapi ini sebenarnya kewenangan presiden untuk menilai gitu ya. Nah, berarti kalau tidak keadaan bahaya berarti masuk pada kegentingan yang memaksa. Pengertian kegentingan yang memaksa, pandemi COVID-19 ini diartikan sebagai darurat kegentingan yang memaksa, darurat negara dalam pengertian kegentingan yang memaksa. Maka berarti produk hukum yang bisa diberlakukan adalah Perpu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Prof. Abdurrahman bahwa Perpu itu ada dua tipe dari perkembangannya. Sebenarnya aslinya Perpu itu Perpu yang merujuk pada pasal 12. Jadi Perpu untuk materi undang-undang darurat. Tapi dengan adanya tafsiran Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009, maka Perpu itu juga ada yang versi hukum darurat yang diterbitkan pada saat negara dalam situasi normal biasa. Nah, ini sebenarnya pengertiannya adalah darurat hukum. Tujuannya untuk membuat undang-undang sementara begitu. Nah, bisa dua kemungkinan ini yang nanti bisa seharusnya pemerintah bisa mencermati begitu ya, perpu yang mana yang mau dipakai gitu. Perpu yang mengacu pada pasal 12 atau perpu dalam pengertian darurat hukum gitu ya. Ada banyak sebenarnya yang kalau kita lihat dari presentasi para narasumber, ada banyak sebenarnya yang tidak jelas, yang segera harus diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini presiden melalui perpu-perpunya itu. Nah, kalau perpu dalam konteks pasal 12 itu perpu dalam pengertian undang-undang darurat sebagai undang-undang darurat. Nah, ini isinya itu harusnya khusus untuk situasi pandemi COVID-19 ini, yang pastinya nanti pada saat itu diajukan ke DPR, itu pasti kalau sudah tidak relevan lagi pasti ditolak oleh DPR. Tapi kemudian ada perpu lagi terkait dengan misalnya ada banyak perpu, misalnya tentang bagaimana untuk bisa, jadi dimungkinkan Presiden untuk menerbitkan beberapa perpu begitu ya terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ada banyak aspek seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Bagaimana dengan ketenaga kerjaan, bagaimana dengan pemerintah daerah untuk mengatur, memahami atau menerapkan situasi darurat itu seperti apa pengaturannya. Nah, itu sebenarnya fokus satu pedoman dari Presiden. Begitu. Jadi ada dua perpu yang bisa dimungkinkan, perpu dalam pengertian undang-undang darurat atau perpu dalam pengertian undang-undang sementara sebagai darurat hukum, atau perpu undang-undang darurat yang merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Jadi produk apa yang cocok yang kedepannya ini yang dilihat juga dengan situasi disesuaikan dengan masyarakat kita. Saya rasa perpu itu menjadi salah satu exit emergency ya yang cocok untuk segera mengatasi pandemi COVID-19 ini supaya tidak berlama-lama dan tidak lagi muncul ancaman-ancaman bahaya yang lainnya gitu. Jadi nanti kita ini akan berada di situasi krisis terus kalau misalnya formula yang dibuat oleh pemerintah itu tidak tepat gitu. Nah, formula yang ada sekarang ini justru memicu konflik antara Pemda, terus masyarakat, pihak swasta gitu. Tapi bersyukur bahwa masyarakat di sini masih ada itikat baik gitu ya untuk ingin bekerja sama untuk membantu pemerintah terlepas dari segala kelemahan kekurangan pemerintah dalam memahami situasi darurat ini dan menerapkan kebijakan-kebijakan daruratnya begitu. Itu saja Bu Kartika, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Sonia. Saya rasa karena waktu ini sudah lebih dari 45 menit ya, jadi karena alokasi waktu 2 jam ini sudah lebih 45 menit sehingga saya tidak akan menambah sesi tanya jawab lagi ya. Saya rasa semua pertanyaan sudah juga ditanggapi ya. Untuk itu hadirin yang saya muliakan dan yang saya banggakan ya, maka kami akan tutup ya sesi ini ya. Sebelumnya kami tutup, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan presentasinya, substansinya dengan sangat luar biasa ya. Ini juga dibuktikan oleh
para peserta, memberikan suatu apresiasi yang luar biasa kepada narasumber, kepada panitia, luar biasa ya, memang luar biasa, bagi saya juga luar biasa gitu. Dengan demikian kami juga ya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, mengucapkan terima kasih kepada panitia ya, terutama di sini kepada ketua panitia selaku dekan juga ya. Begitu juga dari ketua alumni dan juga kepada peserta yang sudah secara aktif dan sampai sekarang juga kalau kita lihat di partisipan itu sudah melebihi ya, masih standby sekitar 200 lebih, itu luar biasa gitu. Dan demikianlah acara webinar seminar yang membahas tentang serba-serbi kebijakan dan implikasi hukum penanganan COVID-19. Ya, semoga apa yang materi-materi yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua ya di dalam menangani situasi kondisi dalam kondisi kedaruratan ya. Jadi ini banyak sekali problem-problem ya. Jadi banyak sekali juga timbul kegalauan di masyarakat dan lain sebagainya, itu tadi sudah dipaparkan secara lugas, jelas, singkat, padat gitu, sehingga saya sebagai moderator yang seharusnya memberikan suatu kesimpulan, tetapi karena tadi juga sudah jelas, saya tidak perlu simpulkan. Dan untuk efisiensi waktu, karena juga situasinya ini dalam kondisi puasa, ya, jadi kita tidak bisa akan berlama-lama lagi. Nah, sebelum kami tutup, ya, kami menyampaikan bahwa GONG seminar ini adalah yang terpenting adalah keselamatan rakyat. Ya, kalau menurut Prof. Rahman ini adalah keselamatan rakyat, inilah hukum yang tertinggi. Ya. Dan akhirnya saya selaku moderator ya, Dr. Igustai Putri Kartika, mohon undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi semoga semua makhluk yang ada di bumi ini berbahagia. Dan juga saya mengharapkan semoga semua peserta, narasumber, dan lain sebagainya semua senantiasa sehat, penuh berkah dalam keadaan menghadapi situasi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kartika.